Nggak bisa stop aja. Kita sambil menunggu yang lain. Sore ini kita akan membahas tentang selama ini yang kita tahu di Indonesia itu TV kan banyak sekali ya. Kemudian untuk sore ini kita harus sebenarnya bukan TV ya, TV TV sistem. Khususnya di kondisi sistem. Untuk poliresistem, monoresistem mungkin kita akan ketemu di sesi yang akan datang. Kemudian yang sensitif saya rasa sudah hari-hari membaca sehingga saya tentu tidak membahas itu. Untuk dari sistem TV ini masuk dalam poin RPKS. Jadi materi rumorologi, kemudian untuk SKS-nya adalah SKS. Jadi kompetensinya tinggi. Jadi kita masuk dengan diagnostik dulu bahwa kaitannya pasien dewasa atau anak yang muda sebenarnya ini ada dengan sign dan simptom sign dan simptom dan ada turun dengan malam saya diagnosis dan revampisi resisten. Jadi satu kali diagnosis, satu kali kedua, kan mesti hasilnya bilang MTV depleted, revampisi resisten atau MTV plus depleted, revampisi resisten yang diterbitin seperti itu ya. Jadi mesti hasilnya ada. Itu pemeriksaan expert diskutur itu lebih direkomendasikan dibanding pemeriksaan mikroskopi. Mikroskopi itu BTS. BTS itu bisa positif nanti, tapi kita tidak akan tahu TV resisten atau sensitif. Kemudian yang selanjutnya kalau kita ketemu pasien dengan sign dan simptom tanpa adanya riwayat dalam 5 tahun terakhir atau ada riwayat ini paling kemudian maksudnya lebih dari 5 tahun itu maka kita disarankan menggunakan ultra expert. Ada expert, ada sama untuk mendiagnosis dan memperbaiki sistem di struktur. Yang dari luar. Kita mulai lagi ya. Jadi ada expert, ada ultra expert. Kalau expert itu dia akan mendeteksi sebagai positif jika terdapat mikrobakterium itu 114
standarnya adalah expert jaringan. Kalau kita ketemu lipat-lipat, ini contohnya adalah lipat demokrasi, aspirin, atau dosis besar, atau cairan primer, peritoneal, perikardial, sinovial, atau kulit. Itu dilakukan ekspor. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan infusi itu bukan ada tes dan psikologi. Psikologi itu untuk mendetek ini ada nggak satu marinasi. Kalau ketemu imunologi boleh PA, tapi yang dilakukan di sini PA untuk mendetek. Mungkin nanti gambarannya granulomatisme. Tapi sebenarnya dari PA itu kita bisa lanjutkan ke pengecekan PCR kualitas. Kalau ekspor ini adalah PCR kuantitatif, dia main di kita. Tapi kalau dari slide PA itu pengecekan. Ukurannya gini-gini, oh ini gini, itu kualitatif. Itu boleh, tetapi tidak standarnya WHO. Yang standar WHO. Jadi bukan ada tes dan psikologi ya, kalau infusi ya, tetap tes. Kemudian kalau ada pasien ini anak dewasa dengan sign dan simptom tinggi ekstra paru, boleh dengan ultra ekstra. Dari imunologi, aspirat, kemudian untuk revamping sistem dua-duanya bisa expert dan ultra expert. Kalau kita ketemu pasien HIV dengan sign dan simptom TB diseminata, maka yang dilakukan expert di sini adalah sampelnya dari darah. Ini yang seringkali kita persebaran. Tapi kalau usia jaraknya harusnya dari sampai di sini ada yang mau tanya? Kalau bisa juga sudah lupa ekspor. Rumah sakit besar sudah lupa. Sebenarnya kalau guideline-nya begitu, tapi kita tidak tahu setting alat yang di sini. Sehingga setting alat yang di sini speknya untuk apa? Nah itu mungkin kita menyesuaikan. Sehingga spek alat dengan guideline yang ada itu berbeda. Itu yang kita
First line LPA, line perisai itu untuk melihat resistensi INH dan rifampicin. Second line LPA itu kalau kita mengacu WHO adalah untuk slip dan fluoroquinolone. Tetapi slip itu second line injectable drugs, amikacin, streptomycin kalau sekarang. Kalau yang dulu adalah streptomycin, kanamycin, capreomycin, amikacin. Sekarang sudah geser. Dua hilang, tinggal streptomycin dan amikacin. Strepto yang tadinya lini 1 masuk ke lini 2. Second LPA kalau sekarang kita akan mengacu ke pregabalin, fluoroquinolone, levofloxacin dan moxi, kemudian linezolid. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk mendeteksi adanya resistensi plasmatik. Empat-empatnya ini PCR based, sama dengan expert, cuman 3 kantin. Nah, untuk yang second line LPA itu mestinya sudah ada di kita, tetapi tidak semua sensor punya. Jadi nanti kalau kita sudah ketemu pasien TBNR, maka kalau ada varian atau lini 2 ini harus cek dulu sensitif atau resisten vaksin, atau pasien TBNR yang primer yang identisnya adalah dengan banyak fluoroquinolone. Kita masih lagi ya. Ini PCR untuk pasien yang secara radiologi konfirmasi tidak ada positif.
Jadi kalau ada pasien dengan side dan simptom TB, maka kita harus ekspor. Kalau di sini entah ekspor, entah luka ekspor, jalan ekspor. Tidak ada yang bilang langsung torak. Jadi kalau kalian jawabnya langsung torak dan ekspor, benar apa benar? Salah. Iya, ekspor jawabannya. Tapi kalau kita mempertimbangkan komorbiditas yang lain, maka salah. Tapi kalau suspek TB, jawabannya ini. Kita lihat dulu ya. Nah, kalau kita ketemu suatu rifampicin sensitif, ini kita harus lihat dulu INH resisten atau tidak, karena insidensi INH resisten itu regimen yang digunakan itu hampir sama. Tetapi kalau yang sensitif, INH yang sensitif itu regimennya kan 2HRZC 4HR. Tapi kalau INH resisten itu 4HRZE plus levo. Terus, jadi tidak ada HR, semuanya HRZ. Jadi ini yang seringkali kita lewati. Tapi kalau rifampicin resisten, nah ini nanti kita bahas ya hari ini ya. Kita hari ini. Jadi yang kalau ada usia tua, kalau sensitif, jangan lupa. ISTC, semua pasien yang belum pernah diobati sebelumnya dan tidak memiliki faktor risiko pada sistem harus mendapatkan obat imunisasi. Jadi kalau tidak ada riwayat OAT itu paling enggak pakai vaksinasi selama tidak ada INH, rifampicin divaksinasi kecuali kondisi khusus. Kalau di Dahlia 3 seringkali nonton nggak masuk ya, karena kondisi khusus.
Tapi kalau pre-HDR coba kayak kalau pre-HDR berarti fluoroquinolol dengan beda atau fluoroquinolol dengan boleh tanya ya kalau ini ya. Karena ini satu sulit-sulit. Ini nanti mengaturnya HDR itu kan grup A. Grup A, bedakwinin, fluoroquinolol, bedakwinin, itu sulit. Iya, HDR 3. Ya, kalau pre itu 2 tapi harus ada fluoronya. Ya. Ini ada yang mau nanya HDR sama. HDR. Oh iya pasti. MDR tambah ini. Nah, ini kemudian pilihan untuk yang sensitif ini banyak. Kita bisa pakai default F, bedakwin, pretomanid, limisolid, oksi. Bukan protionamid ya, pretomanid. Protionamid itu derivatnya etionamid. Kita nggak support, itu adanya di India. Ya, yang kita punya di sini etionamid. Tapi yang regimen ini bukan etionamid, tapi pretomanid. Kemudian kita bisa pakai Shorter regimen. Shorter regimen ini bisa yang dengan standar, tapi bisa juga etionamid diganti limisolid. Ini menjadi pintu masuknya pasien ambil pakai short. Nanti kita bahas juga. Ya itu. Dan pilihan keempatnya adalah long regimen. Ini boleh dipakai kalau pasien gajah berat atau tipis binatang. Jika short regimen default tidak bisa dipakai. Jadi pilihannya ini dulu, baru ini, baru ini. Tetapi bagaimana kalau dia pre-HDR, fluoroquinolol resistant, maka pilihannya default tanpa R. Shorter regimen tidak bisa dipakai. Kemudian selain default kita pakai longer. Sampai sini jelas ya? Simpel kan? Nah ini kita masuk ke default. F. Ini diberikan selama 6 bulan. Ini lebih direkomendasikan dibanding yang short regimen atau yang long. Untuk pasien MDR atau RR. MDR atau RR. RR itu hati-hati, itu fleksibel ya. Monoresistant bisa, multidrug bisa, polyresistant bisa, pre-HDR bisa, HDR